warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahma wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan tayyiban mubaraka waj'alna min ibadikar rasyidin. Alhamdulillah, kita puji Allah Subhanahu wa taala yang atas izin nikmat karunia-Nya malam ini kita kembali dapat hadir dalam kajian kitab fikih Al-Mu'tamad fi Madhahibish fil Fiqh Syafi'i. Ya. Dan sebelum kita mulai, mari kita bacakan sepaling Al-Fatihah itu kepada kedua orang tua kita, kepada guru-guru kita, kepada muallim dan muallimah kita, ya, keluarga besar kita, teristimewa kepada penulis kitab yang malam ini kita akan diskusikan dan kita baca. Ila hadhihin niyyatina Al-Fatihah. Baik, kita masih al-qismul awal, ya. Bagian yang pertama, air yang suci lagi menyucikan. Dalam kitab ini air itu dibagi, dikelompokkan kepada 3 kelompok, bukan 4, ya. Tapi dalam kelompok yang pertama ini, tahir, mutahhir, itu masuk membicarakan persoalan air yang makruh dipakai. Nah, ini yang akan kita baca di halaman 38. Wa yukrahu, dan dimakruhkan, ya, dimakruhkan isti'malul ma'il musyammasi, mempergunakan air musyammas. Apa air musyammas ini? Air yang dipanaskan di atas terik matahari, syamsun, ya, dipanaskan di atas terik matahari, namanya air musyammas. Wa yukrahu, itu dimakruhkan, isti'mal, mempergunakan. Kita mempergunakan memajhulkannya, yukrah. Makanya isti'malu sebagai naibul fa'il, ya. Bisa juga dimaklumkan, ya. Bisa dimaklumkan, bisa, ya. Iya. Makruh mempergunakan al-ma'al musyammas, air yang musta'mal fil badan, pada tubuh, pada tubuh saja, tidak pada yang lain. Idza qasada tashmisuhu fi biladin haratin, jika
bertujuan, ya, jika bertujuan, idza qasada, apabila ia bertujuan, bermaksud, ya, tasmisuhu, memanaskannya itu apabila pemanasannya bertujuan, apabila bertujuan pemanasannya, maksudnya bila ia bertujuan bisa juga tasmisahu, bila ia orang yang memanaskan itu, ia kan dilakukan tasmisahu, pemanasannya fi biladin haratin, di negeri yang panas, seperti di negeri Afrika, kan negeri yang panas itu. Di mana dipanaskan? Fi awanin, pada awanin, bejana, wadah. Mangtabiatin, yang terbuat, yang dicetak, yang ditempah, ghayra dhahabi wal fiddati, ghayra fi ghairi, kita anggap di sana ada fi sehingga hilang fi, kita cabut fi-nya jadi ghayra, dia mansub dengan kita cabut huruf khafat. Ghayra, pada az-zahabi, ini cerita bejana ya, wadah yang terbuat, ghayra, yang bukan terbuat, az-zahabi wal fiddati, yang bukan dari emas dan perak. Ada bejana itu bukan terbuat, tercetak dari emas dan perak. Apa ada bejana emas ya? Mungkin kan kayu nyule itu, mungkin begitu ya. Nah, contoh yang bukan emas perak, tong, belong, apalagi tong, belong, ember, tempayan yang terbuat dari apa namanya, dan lain sebagainya, yang bukan emas dan perak, ya, dipanaskan, diterik matahari. Di mana itu terik matahari itu ada? Di negeri yang ada panasnya. Macam di kita ini kan ada masa-masa diterik kali, ada bejana, di dalam bejana itu ada air. Makruh mempergunakan air yang musyammas itu. Kal hadidi, seperti hadid. Kal hadidi, seperti wadah yang terbuat dari hadid, besi. Wan nuhasi, seng. Selain seng apa namanya? Seng yang nuhas. Bukan aluminium. Seng itu apa nama apa? Selain bosi, apa namanya? Bukan aluminium. Apa namanya? Yang besi itu apa namanya? Kalau seng itu apa namanya? Bahan dari seng itu. Bosi juga namanya. Selain bosi apa? Iya, semacam itulah. Semacam itu. Seng itu campuran itu kan. Mesti seng itu apa? Terbuat dari apa? Kira-kira begitu, ya. Sejenis lah, pokoknya seperti itu. Kal hadidi wan nuhasi,
wa kulli, nah dia ikut baris sebelumnya, wa kulli ma'dani qabilin lit turuqi, wa kulli dan semua, ya, ma'danin, ma'danin, dan ini benda tambang, ya. Kullu yang bukan emas, bukan perak, benda tambang yang bukan emas, qabilin lituruqi, yang menerima karat, maksudnya yang bisa berkarat, benda yang bisa, benda tambang yang bisa berkarat, yang bukan emas dan perak. Jadi seperti besi, seng, dan benda-benda tambang yang menerima karat. Jadi itu makruh mempergunakan air di dalam wadah itu, di dalam bejana itu yang dipanaskan oleh terik matahari. Li'anna syamsa, karena sesungguhnya matahari itu tafsilu, fasola yafsulu atau fasola yafsilu, fasola yafsulu atau yafsil. Di sini tafsilu, tafta, ta. Kenapa tafsilu bukan yafsilu? Karena matahari itu, li'anna syamsa tafsilu, karena matahari itu ia dapat memisahkan. Kenapa tafsilu tidak yafsilu? Karena syamsun itu mufrad, muzakkar atau muannas? Kenapa muzakkar? Kalau muzakkar berarti yafsilu. Setiap yang berpasang-pasangan dia muannas. Idza syamsuku wirat, kuwirat. Nah, setiap yang berpasangan dia muannas, seperti itu. Lianna syamsa tafsilu minal ma'dani, ya, karena matahari itu dapat memisahkan minal ma'dani, dari benda tambang, zuhumatan, ya, semacam zat kimia. Ta'lul ma, ya, ta'lul ma, yang ia zuhumah, zat kimia, ya, karat itu tadi. Matahari itu bisa memisahkan dari benda itu tadi, dari wadah itu tadi, kena panas matahari, terkelupaslah dari benda tambang itu tadi, benda-benda yang bukan emas dan perak tadi, terkelupas, terpisah. Apa itu zuhumah? Semacam zat kimia, di antaranya karat. Ta'lul ma'a, yang ia zuhumah itu tadi muncul di air, ya kan, muncul di air. Air ada di dalam wadah, kena wadahnya bukan emas dan perak. Ta'lu ia ke permukaan air,
Iya kan? Terpisahlah, terkelupaslah zat-zat kimia dari wadah itu tadi. Iya kan? Ia dapat memisahkan zat kimia itu tadi sehingga ya kan, muncul ke permukaan air. Jadi zat kimia itu bercampur dengan air seperti itu. Kalau sudah terkelupas zat-zat kimia itu bercampur dengan air, wa tadurrul badan, dan ia mana? Zuhumah tadi, zat kimia yang muncul tadi, yang terkelupas tadi, tadurrul badana, ia dapat membahayakan tubuh. Tadurru, memudaratkan tubuh. Masih halaman 38. Ya. Waturatul baroso, waturatul baroso, dan mewariskan penyakit baros. Ya, sopak, kalau sebagian orang bilang sopak. Oh, bisa apa? Bercak di tubuh. 5 ruwiya, itu berdasarkan apa yang diriwayatkan. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ia bersabda li Aisyah, kepada Aisyah. Kenapa li Aisyah tidak li Aisyati? Tapi huruf jar harus masuk ke isim. Kalau dia masuk ke isim harus garis bawah majrur. Kenapa li Aisyah tidak li Aisyatin? Karena mamnu' minas sarf, terhalang karena isim alam dia. Tidak boleh li ada ma mi. Untuk Nabi Adam li ada ma, tidak boleh li Adam. Li Adam. Ya. Tak boleh. Walaupun ada yang nama-nama itu nanti bisa. Ya, nanti kita akan bicarakan di nahwu itu apa namanya? Mamnu' minas sarf. Apa nama yang lain? Ismul ladzi la yang sarif. Ismul ladzi la yang sarif. Apa artinya ismul ladzi la yang sarif? Apa itu? Isim yang tidak boleh bertanwin. Li Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah merahmatinya. Wa qad sakhanatil ma'i'u. Ayo. Kenapa til? Asalnya tahu, asalnya itu kan ada wa qad sakhanat. Alma. Kenapa ma'i? Kenapa ma'u? Apa arti sakhanat? Sakhanat ia memanaskan, ia memasak, memanaskan, ya. Ia Aisyah sakhanatil ma'a, ia memanaskan air bisyamsi, dengan terik matahari. Maf'ulun bih. Ya kan? Sakhanat itu sudah fi'il dan fa'il. Aisyah di sana fa'il. Ya. Apa kata Rasul kepada Aisyah? Ya Humaira, la taf'ali hadza, la taf'ali. Kenapa la taf'ali? Tasrif berapa ini la taf'ali? Coba tasrifkan dulu. Ada berapa tasrif? Ada berapa? Kalau mudhari madhi 14,
mudhari 14. Kalau amar ada berapa? 6. La taf'al, la taf'ala, la taf'alu, la taf'ali, la taf'al. Nah, iya. La taf'ali, jangan kau lakukan hada ini, ya Umairah, jangan kau buat ini. Jangan kau lakukan ini. Fa innahu yurithul baros. Karena ia dapat menimbulkan baros, mewariskan atau menimbulkan, memunculkan baros. Penyakit baros. Itulah dia. Wali anna Umar radhiyallahu anhu, dan adalah Umar radhiyallahu anhu, karena adalah ia yakrahul ightisala bihi. Yakrahu kita maklumkan, karena Umar kana yakrahul ightisala bihi, ia memakruhkan ightisal, mandi dengannya, membasuh diri dengannya. Ma'a annahu, bersamaan bahwasanya ia perbuatan mempergunakan air musyammas itu yasihul wudu'u bihi, sah berwudu dengannya. Sekalipun dia makruh, berwudu dengan air musyammas tetap sah. Mandi dengan air musyammas, hilang hadasnya, hilang, sah wudunya, sah. Kalau mensucikan najis dengan air musyammas, sah pemakaiannya, bersih dari najis, bersih. Tapi apa yang makruh? Yang makruh mempergunakan air itu, bukan tak boleh, cukup makruh saja. Ya Ustaz? Oh ya. Nah, perkara sah-sah, cuma makruh. Makanya dia tidak masuk ke dalam pembagian air yang 3 tadi. Seharusnya biasanya dibagikan di kitab yang lain bagi 4. Tohir mutahhir, tohir ghairu mutahhir, ma'ul musyammas. Ini karena dia sah, masuk dia dalam pembahasan tohir mutahhir. Sah tapi makruh. Jadi dia tidak masuk ke dalam pembahasan sendiri. Sebenarnya kan dibagi kepada 4 ya kan? Nah, seperti itu. Bahkan ada lagi yang memasukkannya menjadi 5. Masuk mustaq. Nah, nanti mustakmal itu masuk ke dia di sini bagian yang kedua. Begitu. Itu yang pertama, alasan pertama kenapa penulis kitab ini memasukkan dia ke dalam bagian tohir mutahhir. Jelas? Walakin an-Nawawi, akan tetapi Imam Nawawi jazama, memutuskan, menetapkan, memastikan, menjazamkan. Jangan jazam ilmu nahu ya. Memutuskan, dia memutuskan bi'adami karahati dzalika, tidak, ya, memutuskan dengan tidak kemakruhan yang demikian, tidak memakruhkan yang demikian. Ingat, Imam Nawawi mengatakan air musyammas tidak makruh. Nah, maka itu dimasukkan ke dalam bab pertama, bagian pertama. Itu bukan makruh air musyammas, sekalipun bukan dalam bejana atau wadah yang bukan emas, tidak makruh. Apa alasannya? Wa annal ma'a, karena bahwasanya air ma'al musamma sasisu. Kenapa su? Apa artinya? Wa annal ma'al
masa la asla li karahatihi, karena bahwasanya air yang musyammas itu tidak ada dasar hukum kemakruhan. Apa dia dianggap makruh? Tidak ada. Nah, tidak ada dasar, la asla, tak ada dasar. Yang mana? Yang mana? Kita tengok nomor 2. Nomor 1 ke nomor 2 itu? Nomor 1. Kita tengok nomor 1. Hadzal haditsu rawahul Baihaqi min turqin. Hadis ini telah meriwayatkan akannya oleh Imam Baihaqi min turqin, dari beberapa jalan. Wa bayyana dha'faha kullaha, dan ia menjelaskan akan kedhaifannya keseluruhan hadis yang dari berbagai jalan, banyak jalan-jalan, banyak perawinya, ya kan, banyak orang yang meriwayatkan. Jadi keseluruhan para jalan-jalan yang menyampaikan bunyi hadis yang seperti ini sehingga sampai kepada perawi, orang-orang rawi-rawinya itu tadi adalah, ya kan, Imam Baihaqi menyatakan akan kedhaifannya, akan kedhaifan. Ya. Jilid pertama halaman 6. Wa qala an-Nawawi dan berkata Imam An-Nawawi, dhaifun, hadis ini dhaif bittifaqil muhadditsina, berdasarkan kesepakatan para ulama hadis, muhadditsin. Oh, hitam pula ya, tak wa minhum, dan di antara mereka, min maksudnya litab'id, sebahagian dari mereka siapa? Muhadditsin, ulama-ulama hadis. Man, ada di antara mereka orang, maksudnya ulama hadis itu, ja'alahu mawdu'an. Ia ulama hadis itu menyatakannya, menjadikannya mawdu'an, hadis mawdu'. Aduh. Tapi di sini ittifaq muhadditsin dhaif. Walaupun ada orang, wa minhum, di antara ulama hadis, man, ada orang ja'alahu mawdu'. Ya. Ittifaq ulamanya, tapi di antara itu ada orang yang menyatakan itu hadis maudhu. Tapi sudah ittifaq muhadditsin ini menyatakan hadis dhaif, bukan maudhu, sekalipun ada yang menyatakan ini hadis maudhu. Itulah makanya Imam Nawawi mengatakan tidak ada dasar hukum akan kemakruhannya. Makanya penulis kitab ini memasukkan dia ke dalam bab tahir mutahhir. Kenapa? Karena hadis yang menyatakan bisa memunculkan penyakit baros itu hadis Wariwayatu an Umar radhiyallahu anhu dhaifatan, dan hadis yang diriwayatkan dari Umar juga tadi, ya kan, dhaifatun, itu juga dhaif bittifaqil muhadditsina. Umar kan menyatakan begitu. Umar memakruhkan memakai air musyammas. Riwayat itu yang menjelaskan, ada riwayat Umar memakruhkan mempergunakan mandi dengan air musyammas, ya kan? Menurut ulama hadis bittifaqil muhadditsina, ya kan, itu dhaif.
Hadis dhaif. Itu tertera di dalam Al-Majmu', ada namanya kitab Majmu'. Berapa jilidnya kita Majmu'? Ya kan? Iya. Sedikit balik. Ya. Jadi kalau dipakai dalam kondisi panas makruh, atau setelah dingin dia dulu dipakai cuman ini apakah memang dibolehkan? Berarti kan saat panas air itu dijual matahari berarti boleh pakai langsung. Sedangkan tadi kalau begitu ini saat panasnya dipakai lagi. Maksudnya cuman tak paham. Iya, jadi pada saat dia panas, matahari panas itu bisa memisahkan, mengelupaskan benda zat-zat kimia di antaranya karat ke permukaan air, sehingga bercampur dengan air. Sehingga kalau itu dipakai, itu yang alasan bisa menyebabkan penyakit. Tapi tatkala dia sudah dingin, iya kan, karatnya ini sudah tidak lagi. Kalau panas itu kan memuai gitu kan. Nah, pemuaian itu tadi yang dikhawatirkan ada timbul. Jadi tatkala dia sudah dingin, sudah kembali ke habitatnya semua. Iya. Saat panas. Saat panas ya saat panas lah. Saat panasnya itulah tak boleh karena dia bisa memuaikan air. Memuai dia di air itu. Iya. Panasnya kan apa? Boleh jadi air tanah, bukan karena matahari, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Kalau panasnya itu sewenang dengan panas. Apa? Suku dia dalam penggunaan air panas. Tidak masalah. Tidak ada masalah, yang penting jangan panasnya itu karena matahari. Jadi kalau panasnya selain daripada matahari boleh. Itu satu pendapat ya. Itu kalau kita ambil dari kitab yang lain memang makruh itu. Karena air tadi dibagi 5. Kan seperti itu. Ada namanya air musyammas. Tapi di kitab ini air musyammas itu ada 2 pendapat. Pertama makruh, ada yang menyatakan tidak makruh, di antaranya Imam An-Nawawi. Kita bila ada ulama-ulama Syafi'i, ada pendapat ulama Syafi'i, bukan Syafi'i ya, ada pendapat Imam An-Nawawi, yang kita ambil adalah An-Nawawi. Karena begitu kata para ulama. Sama halnya bila ada perbedaan pendapat Imam Ibnu Hajar dengan Imam Rafi'i, siapa yang itu sudah ada. Iya kan, perkataan ulama di kitab begitu. Siapa yang hendak diambil? Nah, nanti kita akan lihat mana yang harus didahulukan jika ada perbedaan. Contoh begini. Ingat ya. Ada bayi belum berkhitan, meninggal, wafat. Disolatkan ini tidak? Ada bayi belum berkhitan, wafat. Solatkan. Solatkan kalau sudah dimandikan. Tapi ada bagian tubuhnya belum terbasuh. Mohon maaf, belum. Ada najis itu. Silakan. Tak boleh menyakiti mayat. Ibnu Hajar mengatakan tidak disolatkan. Mana maju? Itu off the record ya, jangan pula sampai nanti ke tongkol-tongkol masyarakat. Tapi Imam Ar-Rafi'i mengatakan ditayamumkan baru. Itulah kemarin ada pertanyaan. Kemarin apa tuh waktu kita di ruangan sana? Makna taharah. Antum apa bertanya kemarin? Ingat antum? Tak sempat ini jawab. Makna taharah.
Iya kan? Pertama, makna toharoh kemarin kalau kita tengok di dalam batasan definisi tamhid terkait dengan pertemuan kita kedua membahas definisi toharoh kan? Ya, at-taharatu syar'an izalatu hadatsin, menghilangkan hadas. Kedua, idza au najasin, menghilangkan najis. Au ma fi makna, makna di antara keduanya. Atau wa ala surat. Sudah? Baik. Jadi ada 4 di situ kan? Fal hadatu. Terus kemudian dilanjutkan wan najasu 2, yang ketiga wal muradu min fi maknahuma, dan maksud menghilangkan makna keduanya, wa ala suratihima, dan atas gambaran keduanya, at-tayammumu wal ikhtisalul masnunati kal jum'ati wa tajdidil wudu'. Ya kan? Nah, terus wal ghuslati tsaniyati wa tsalitsati, kan seperti itu. Sekarang gambaran keduanya bisa menghilang, atau makna keduanya bisa menghilangkan hadas sekaligus bisa menghilangkan najis. Tayamum, apa yang dihilangkan di sini? Harusnya hadas. Hadas kan? Bisa hilang najis dengan tayamum. Ini tadi ada bayi belum berkhitan, meninggal, udah dimandikan, apanya yang hilang? Najis. Kalau mandi itu tadi seharusnya hilang najis, hilang hadas, tapi dengan mandi ada najis yang belum bisa dihilangkan. Supaya hilang najis tadi dipengapakan? Tayamum untuk mengapakan? Menghilangkan apa? Menghilangkan apa? Karena sudah hilang hadas dengan mandi. Makanya sampai sedetil itu pengungkapan. Fi makna aw surat. Sampai begitulah penjelasan di dalam kitab ini begitu. Iya, sebenarnya kalau tayamum yang bisa menghilangkan hadas itu kan pertama wudu, iya kan, dan mandi, ya kan, tak bisa dipergunakan air, maka cara menghilangkannya dengan tayamum. Jadi itu pengganti tatkala tidak bisa dipakaikan air untuk menghilangkan hadas dan najis, maka tayamum sebagai pengganti. Jadi bagaimana kasusnya dengan apa ini? Apa yang terangkan? Yaitu apanya yang terangkan? Hadas dan najis. Hadas yang sudah diupayakan tadi dengan mandi, tapi kadang ada najis yang tidak bisa dihilangkan dengan air karena berada di bawah kuluk, maka itu ditayamumkan, baru bisa disolatkan. Jadi tayamum niatnya itu listibahatis solati, ya kan? Nanti malam kalau dia tayamum dua dia mustahil itu tidak dalam semua kasus. Iya. Tapi intinya begitulah. Kalau dia tayamum, kenapa dia tayamum? Karena tidak bisa dapat air untuk berwudu, tidak dapat air untuk mandi, atau tidak bisa mempergunakan air. Maka dengan tayamum menghilangkan najis dengan air, tak bisa hilang najis tanpa air. Tapi tatkala tidak memungkinkan najis itu dihilangkan sekalipun dengan air, maka tayamumlah sebagai penggantinya dalam kasus itu tadi.
Ya, kalau kita berbicara rukhsah, ini kan di kalangan madhab Syafi'i. Kalau di dalam madhab yang lain, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Untuk menghilangkan najis kita tidak memiliki kemampuan, untuk apa lagi kita tayamum? Udah salatkan saja. Perbedaan antara Ibnu Hajar dengan Imam Rafi'i itu jelas di dalam I'anah dijelaskan. Ibnu Hajar di sini Ibnu Hajar yang mana? Haitami atau Asqalani? Haitami. Kalau Asqalani itu penulis kitab hadis Bulughul Maram. Di sini Haitami. Nanti kalau pada kondisi ini kamu telah bersuci dengan air dan tayamum setiap kasus seperti ini. Iya, kalau kita madhab Syafi'i itu kan begitu. Makanya terkadang bayi itu besek merah sebelum mandi. Apa yang merah-merah? Kita juga bingung apa itu. Roti. Jadi antara itu ada ya kita memakaikan yang kita pakai mana? Disolatkan kan? Kalau Ibnu Hajar kan salat. Rafi. Kasus ini. Jadi kalau misalnya tadi malam belum ada ulama Syafi'i lainnya, bukan Imam Syafi'inya, Imam Syafi'i, ulama-ulama yang bermadhab Syafi'i, ya kita memakai Imam An-Nawawi, lebih diutamakan. Seperti Imam Rafi'i kan termasuk juga pengikut mazhab Imam Syafi'i. Ya Syafi'i ya, Imam Syafi'i, Ibnu Hajar Syafi'i ya, Imam Ramli juga Syafi'i. Nanti akan kita tengok lagi ya, kita ulas lagi atau nanti kita selip, akan kita lihat lagi di dalam kitabnya Anas. Ya. Ini paling bisa dibayangkan melihat dari sampai ilmuwan. Wallahu a'lam. Tapi kita hanya memandang, iya kan kita mengikuti apa dikatakan pendapat yang kuat dari ulama-ulama yang bermadhab Syafi'i. Kira-kira seperti itu. Ya, jadi itulah asla di karohatihi, tidak ada dasar hukum akan bagi kemakruhannya. Li karohatihi, bagi kemakruhannya. Walam yusabbit anil atibbai fihi syai'. Dan tidak ada walam yusabbit, tidak ada ketetapan anil atibbai, dari para dokter kaum muslimin, dari para dokter orang Islam yang banyak ini atibba, jamak dari tabib, atibba, ya kan, fihi, pada kasus ini syai'un, apapun, tak ada keputusan yang diputuskan oleh para dokter muslim tentang akan muncul penyakit, dan tidak ada dokter yang menetapkan begitu. Ayo, tak ada penyakit. Ya kan? Iya. Wa huwal muwafiqu, dan dia berkesesuaian di umumil adillati, bagi keumuman dalil. Selama tidak ada illat, ya kan? Maka dia tetaplah apa dasar dia makruh, adanya muncul penyakit, bisa memunculkan penyakit. Tidak ada para dokter sampai hari ini yang menyatakan demikian. Adapun hadis itu ittifaq, dhaif, boleh dipakai, boleh juga tidak, tapi tidak bisa dijadikan hujjah. Silakan kalau mau pakai, tak mau pakai air itu karena ada khawatir ada dosa, apa? Ya kan salah. Kan seperti itu. Ya.
berkesesuaian dengan keumuman dalil. Walinassis Syafi'i, dan juga berdasarkan nas Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, semoga Allah merahmatinya, semoga Allah yang Maha Tinggi merahmatinya. Itu terdapat di dalam kitab Al-Majmu' jilid 1. Wanzur, dan tengok juga dan lihat juga dalam kitab Mughnil Muhtaj juga jilid 1, apalagi kitab Ar-Rawdatu, kitab Rawdah, ya. Kitab apa lagi? Al-Anwar, kitab Anwar juga jilid 1, dan kitab Al-Muhadzab. Ya, syarah Muhadzab itu juga jilid 1. Wa ammal musakhkhanu bi ghairi syamsi fala karahata fihi bittifaqin. Wa ammal musakhkhan, adapun yang dipanaskan, air maksudnya yang dipanaskan, bi ghairi syamsi, tanpa matahari, bi ghairi itu tanpa matahari, fala karahata, maka tidaklah makruh fihi padanya bittifaqin, berdasarkan kesepakatan para ulama. Jadi memanaskan air dengan api, dengan benda panas lainnya, itu tidaklah makruh karena bukan pakai matahari. Nah, selesailah bagian pertama. Kita lanjut al-qismus tsani, bagian kedua. Al-ma'ut tahiru ghairul mutahhiri, air yang suci tapi tidak menyucikan. Wa hadha yashmalu thalathata umurin, dan dia mencakup 3 perkara. Ya, jadi tahir ghairu mutahhir ini mencakup 3 perkara. 1, al-ma'ul qalilu, air yang sedikit. Alladhi, yang kalau isti'mal memakai, coba kita majhulkan. Mila, yang dipakai, air sedikit yang dipakai, fi fardhit taharati, dalam bersuci yang fardu, dalam bertoharoh yang fardu, anil hadathi, dari hadas, kal wudu'i, seperti wudu. Kenapa tak boleh kal wudu'in? Kenapa kal wudu'i, gantung nih? Tak boleh ada tanda 2 isim, tak boleh ada 2 tanda isim. Tanda isim pertama alif lam, tanda isim yang kedua tanwin. Tapi kalau sudah ada alif lam, jangan ditanwinkan. Tapi kalau tak ada alif lam, itu yang paling atas bittifaqin. Tapi kalau ditulis bil ittifaqi, ada alif lam, seperti itu. Kal wudu'i, seperti berwudu, wal ghusli, dan mandi, fahuwa tahirun ghairu mutahhirin, maka dia tetap air yang suci tapi tidak mensucikan. Jadi air sedikit yang dipakai dalam kurang dari 2 bulan, seperti air dalam mangkok. Air dalam mangkok kita pakai untuk berwudu. Sisanya air bokas wudu itu tadi, bokas mandi tadi, dia tidak lagi suci. Ya.
Wa dalilu kaunihi, dan dalil adanya, ya, dalil keberadaannya, ya. Wa dalilu kaunihi tahiran, ya, dalil adanya air yang suci. Suci maksud di sini apa? Tahirun ghairu mutahhirin. Tahir di sini apa? Suci, bisa diminum, bisa dimandikan mandi biasa, bukan untuk bersuci. Ghairu mutahhirin, tapi tidak bisa bertaharah, menghilangkan hadas dan najis. Mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Dalilnya marawahu, apa yang dirawayatkan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Qala, ia berkata, ya siapa? Ya Jabir, jaa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya'uduni, mengunjungi diriku, mengunjungiku. Wa ana maridun, dan saya sedang sakit. La aqalu, tidak, kalau secara umum tidak berakal. Maksudnya dia tak paham, nggak ngerti. Tak tahu, bukan tak tahu kedatangannya. Dia menceritakan, Nabi datang mengunjungi diriku, aku sedang sakit. Saking sakit di situ, dia tidak ngerti apa yang terjadi, begitu kan. Fatawaddoa, lalu ia berwudu. Ia siapa? Ia Nabi. Wasabba an wudu'ihi alayya, bukan aliyun, ya. Fasabba an wudu'ihi alayya. Wasabba min wudu'ihi alayya. Wasabba min wudu'ihi alayya. Dia menyiramkan dari wudunya kepada diri, atas diri. Nabi berwudu. Habis berwudu, air wuduan Nabi dilapkannya ke Jabir, yang sakit tadi. Jadi sisa air wudu itu disiramkan Nabi, pakai bekas air wudu Nabi itu, iya kan, disiramkannya kepada si Jabir yang lagi sakit. Falau kana al-ma'ul musta'malu fil wudu'i ghayra tahirin, falau kana al-ma'ul musta'mali, kalaulah ada air yang musta'mal. Itu kan air musta'mal kan? Fil wudu'i, pada wudu, ghayra tahirin, bukanlah air yang suci. Lam yusibuhu alaihi, tidaklah ia Nabi menuangkan atasnya. Kalaulah dia memang air tak bisa, tak suci, maka kenapa dituangkan Nabi kepada si Jabir? Itu artinya air itu suci, tapi tidak menyucikan. Jadi karena bolehlah dipakai, tapi bukan untuk bersuci. Kalaulah dia air musta'mal itu bukan air yang suci, taklah mungkin Nabi menuangkannya kepada dirinya.
Wa li anna salafas salihah, ditambah lagi bahwasanya orang salafus salih, li anna salafa karena masuk anna, li anna salafas salihah karena bahwasanya orang salafus salih. Apa ini salafus salih? Ulama-ulama terdahulu. Ada salaf, ada khalaf. Ulama salaf adalah ulama yang hidup sampai abad ketiga, sampai 300 Hijriah. Iya, ketiga 300 Hijriah. Dari abad pertama sampai abad, jadi tahun pertama sampai tahun ke-300 itu salaf. Dari 300 saksian sampai sekarang itu namanya ulama khalaf. Lihat, 300 lebih sampai sekarang. Hasan Al-Basri 100. Iya, 100. Tapi kalau sudah sekarang tidak lagi disebut juga ulama khalaf, jarang orang itu. Sama halnya dengan mutaqaddimin, mutaakhirin. Ya seperti itu juga, mutaqaddimin itu masuk kepada salaf, ulama salaf, al-ulama salaf. Mutaqaddimin, mutaakhirin. Wali anna salafas salihah lam yakunu yataharrazuna amma yataqaqaru mimma il wudu'i ala badadihim wa thiyabihim. Wali anna salafas salihah, bahwasanya ulama-ulama salafus salih, lam yakunu, tidaklah mereka, yataharrazuna, menghindar, amma, dari apa-apa, dari air, maksud dari apa-apa, yataqataru, yang menetes, dari air wudu, ala badanihim, atas badan mereka, wasiyah bihim, dan pakaian mereka. Kalau kita berwudu kita pakai sarung ya, atau pakai celana, jatuh air dari wajah tuh melumpat dia ke kain kita hindar, jangan begitu kan, tidak kan? Lam yataharrazuna, ada mereka menghindar. Artinya apa yang jatuh ke tubuh kita itu suci, yang tidak bisa adalah menyucikan. Sucinya bisa dipakai, bisa lengket di kita, ya kan? Kalau ada najis, tak bisalah dibersihkan najis dengan air yang curah dari bekas. Jadi isi bagaimana ketika orang yang mohon maaf baru pakai satu warna gimana? Itulah dia namanya air yang mustakmal. Tapi kan orang itu boleh saja mandi ketika tidak boleh balik di kolam dari pada sini. Itu kan airnya banyak. Ini kita berbicara ma'ul qalil. Air satu apa mana? Iya. Satu kayu. Iya. Ya kalau Hanafi tak ada air mustakmal, tak ada bagi Imam Hanafi. Yang ada mustakmal itu kan dalam mazhab Syafi'i. Ya seperti contoh, mohon maaf, yang banyak Hanafi itu seperti Bangladesh, India, Pakistan. Apa jamaah yang ada dari sana? Sebahagian di antara jamaah tabligh berwudu caranya gitu. Iya bisa niat menciduk. Macam mana menciduk pakai begini? Macam mana menciduk jatuh di bawah? Macam mana begini?
Menciduk tuh tadi ambil air cek. Nah, itu menciduk. Ini menciduk lagi namanya. Seperti itu kan. Oke. Ya, li'anna salafas salihah lam yakunu yataharrazuna amma yatafaqaru min ma'il wudu'i ala badanihi wa thiyabihi. Seperti itu. Wa dalilu kaunihi ghairu mutahhirin ma rawahu Abu Hurairah. Dalil adanya air yang bukan mensucikan, tidak mensucikan, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaghtasilu ahadukum fil ma'id daim. Janganlah salah seorang di antara kamu mandi pada air yang daim, yang tak mengalir, air yang diam. Ya. Wa huwa junubun, maksudnya yaghtasilu di situ mandi junub. Jangan mandi junub di air yang tergenang, yang diam, yang tidak mengalir. Makanya kan airnya sedikit. Ini cerita di yang pertama tadi, air sedikit. Ini kan, ya kan, salasah umur ini kan, 3 perkara kan. Salasah umur. Faqalu, maka mereka bertanya kepada Abu Hurairah, ya Abu Hurairah, kaifa taf'alu? Wahai Abu Hurairah, bagaimana engkau melakukannya? Kalau tak bisa, macam mana? Kalau itu ayahnya, macam mana caranya? Kaifa taf'alu, bagaimana kau melakukannya? Ya, bagaimana kita melakukan? Kaifa naf'alu? Qala yatanawaluhu tanawulan. Itulah dia tanawaluhu. Apa namanya? Mencedokkannya beberapa cedokan. Cedoklah. Ya kan? Itu macam kita dalam ember. Kan air sedikit kan? Tak mungkin kita masuk ke dalam ember. Airnya sedikit. Kecuali air mengalir banyak. Maka itulah pakai gayung lah. Tak ada gayung, carilah yang gayung. Udah dicari tak juga. Itulah tadi. Tapi kalau mandi begini macam mana? Menciduknya beberapa ciduk. Kita lihat 3. Nomor 3 itu kan, hadzal haditsu rawahu Muslimun. Jilid 3 halaman 188, hadis yang 283. Baik. Fal irtisalu yakhrujul ma'a an tahuriyatihi. Wal ightisalu yakhrujul ma'a, maka mandi itu yakhrujul ma'a, dapat mengeluarkan air, an tahuriyatihi, dari kesuciannya. Linnahyi anhu, karena ada larangan
darinya, dari yang demikian itu. Jadi mandi jangan masuk ke dalam, cukup menciduknya. Ya, wal wudu'u kal ghusli, wudu itu juga seperti mandi. Nah, jadi kalau mandi tak bisa, berwudu juga begitu. Nah, jadi cukuplah dicedok, jangan pula di situ semuanya. Wa yahmilu dzalika 'alal ma'il qalili. Wa yahmilu dzalika 'alal ma'il qalili. Wa ghairil jari. Wa yahmilu dzalika, dan wa yahmilu dzalika kalau kita majhulkan wa yuhmalu dzalika, dan dipahami yang demikian juga alal ma'il qalili, atas air yang sedikit, wa ghairil jari, yang bukan mengalir, sedikit dan bukan air yang mengalir. Jadi air sedikit yang bukan mengalir. Jadi itulah yang dipahamkan tadi. Wal illatu, dan illat, apa illatnya? Bisa dijadikan semacam alasan kita ya. Ayo, illat, apa illatnya? Wal illatu fi adam isti'malil ma'il musta'mali, dan adapun illat pada tak bolehnya memakai air yang musta'mal, annahu, bahwasanya ia ma'un ghairu mutlaqin, karena dia adalah air yang bukan mutlak. Wa ta'abbudan, apa illatnya lagi? Illat yang pertama tak boleh pakai air mustakmal itu, pertama dia bukan air mutlak. Yang kedua ta'abbudan. Ta'abbudan ini sikap kita patuh. Nah, ta'abbud ini sikap tunduk. Nah, sikap tunduk dan patuh, ta'abbud. Nah, ini ta'abbud kita kepada Allah. Fa innahu, karena bahwasanya ia mana? Ia mana? Ya air mustakmal. Hamludz dzunubi, mengandung dosa. Minal a'dha'i, dari anggota-anggota, indal ghasli bihi, ketika basuhan dengannya, ketika membasuh dengannya. Itu makanya kata Nabi begini, ada hadis dari Imam Muslim. Dari anggota-anggota ketika basuh dengannya, ketika dibasuh dengannya. Jadi anggota-anggota yang dibasuh, anggota-anggota yang kita basuh dengan air itu membawa dosa. Ada hadis Muslim, idza tawaddu'al abdu, apabila seorang hamba berwudu, fatamat madha, lalu dia berkumur-kumur, kharajatil khataya min fihi, berguguran dosa-dosa dari mulut. Jadi air yang keluar dari mulut itu membawa dosa. Nah, itulah dia ta'abbud, fa innahu hamlud dzunubi, membawa dosa. Bila kita masukkan air ke hidung lalu mengeluarkannya, berguguran dosa-dosa dari hidung, dibawa oleh air. Apabila membasuh tangan, wa ghasala yadayhi, dia basuh kedua tangannya, kharajatul khataya min yadayhi, berguguran dosa-dosa dari kedua tangannya, hatta yakhruja min adhafarihi, sampai dosa-dosa itu keluar dari kuku-kuku jemari tangan. Luar biasa.
Maka itulah karena dia membawa dosa-dosa, tak pantas lagi dipakai. Itu alasan berikutnya ya, itu ditambah tadi, dia bukan air mutlaq. Jadi wal ma'ul musta'malu fi raf'il hadathi, dan air yang mustakmal dalam mengangkat hadas, dalam mengangkat hadas, maksudnya air yang dipakai dalam mengangkat hadas itu hadas tidak terangkat. La yazilun najasa aidan, tidak juga bisa menghilangkan najis. Jadi dia bukan hanya tak bisa mengangkat hadas, juga air mustakmal itu juga tidak bisa. Ya, jadi sebagaimana air mustakmal dalam mengangkat hadas tidak bisa, maka begitu juga dalam menghilangkan najis, air mustakmal juga tidak bisa dan tidak dapat menghilangkan najis. Dua, itu sudah satu ya. Pertama tadi ma'ul qalil. Kedua, ma'ul mutlaq, air mutlak, alladzi khalaqahu syai'un, yang mencampurinya sesuatu, ada sesuatu yang masuk ke dalamnya sehingga mencampur, minat taharati, dari benda-benda suci. Jadi ada air mutlak, masuk benda-benda suci mencampurinya, wala yumkinu fasluhu anhu, tidak memungkinkan dan tidak memungkinkan memisahkan darinya. Tak bisa dipisahkan. Wala yaqluqu alaihi ismal ma'il mutlaqi, tidaklah dipakaikan atasnya nama air mutlaq, tidak lagi disebut sebagai air mutlaq. Kenapa? Karena sudah bercampur. Wa yumkinul istighna'ul wa yumkinu, dan memungkinkan istighna'ul ma'i anhu, dan memungkinkan pengkayaan air darinya. Maksudnya tak lagi bisa dipisahkan, sudah murni percampurannya, tak bisa lagi dipisahkan. Fahuwa tahirun ghairu mutahhirin, maka dia airnya namanya air suci, tidak menyucikan. Kal mukhtalaqi bima izza'farani, seperti percampuran dengan air za'faran, wal jissi, dan air jissi. Apa air jissi? Ada satu benda namanya jis. Nanti coba kita lihat nanti di kamus ya. Al jissi. Seperti za'faran juga. Ya, seperti apa namanya, yang bisa merubah air. Wa ma taghayyaru katsiran, dan apa-apa yang menyebabkan perubahan yang banyak. Maksudnya dengan banyaknya dia bisa merubah air. Wa kada syayyu, wa kada syayyu, dan seperti teh. Wa kadza syay'u atau syay'i? Kadza di situ huruf jar tidak?
Dha itu hadza. Jadi setiap setelah kalimat hadza itu badal daripada hadza. Jadi wa kadza syayyi wal khususi li'annahu la yusamma ma'un, seperti air teh dan air kisus. Air kisus ini yang bisa membuat dia manis. Iya, tak ada susu gitu. Kalau ada ribut orang ini. Kisus seperti air teh, ya kan? Seperti air kisus. Ya, yang manis-manis. Ya, apalah namanya? Benda yang manis yang bisa. Kisus. Ini semacam benda macam kulit-kulit kayu begitu. Jadi kalau teh itu kan dedaunan, ini dari kulit-kulit. Ya kan? Kalau gula dia sudah diolah. Ini teh itu dikeringkan, potong-potong dia bisa merubah air. Begitu juga kisus ini, ya kan? Jadi seperti dari kayu-kayuan yang bisa merubah. Termasuk juga itu ada teh yang terbuat dari kulit kayu. Dari kayu apa? Kayu apa? Ada teh dari kayu manis. Iya, pokoknya begitulah. Li'annahu la yusamma ma'un, tidak lagi dinamakan air murni. Sudah apa namanya? Ini air apa? Kopi. Sudah ada nama yang lain, tidak lagi air mutlak, sudah berubah nama yang lain. Tidak lagi dinamakan ma'un. Ya kan? Sudah berubah. Karena masuk kopi. Kopi itu macam teh. Minum juga udah dingin ya. Ustaz mana minumnya? Tak dapat. Tak boleh. Wakada wakada inna ikhtalatal ma'ul katsiri awil qalili, jika bercampur air yang banyak atau sedikit, air itu bercampur, ada air banyak, air sedikit, bima'in, dengan benda cair, yuwafiquhu fis sifati, yang menyesuaikan pada sifat-sifat air. Wa taghayyara, dan ia merubah wasfahu, sifatnya, au ta'mahu, atau rasanya, au rihahu, atau aromanya, fahuwa tahirun ghairu mutahhirin, maka dia sudah menjadi air suci, tidak mensucikan. Ada air, banyaknya air itu, banyak atau sedikit, bercampur dengan benda cair yang menyesuaikan dengan sifat sehingga merubah keadaan sifat air, rasanya, warnanya, baunya. Maka bila terjadi penyesuaian dengan sifat yang merubah keadaan sifat-sifat air, maka dia air yang tahir. Tadi pertama air sedikit masuk benda merubah. Yang kedua air mutlak, sedikit atau banyak merubah keadaan air, berarti dia juga tahir ghairu mutahhir. Itu gambaran yang kedua. Wahada, dan ini yajuzul isti'maluhu, boleh memakainya,
fi ghairi raf'il hadathi, dalam perkara yang bukan mengangkat hadas, au izalatin najasi, atau menghilangkan najis. Jadi mempergunakan air yang model begini, macam inilah, boleh mempergunakannya, boleh diminum, tapi tidak bisa untuk mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Sikit lagi. 3. Al-ma'i'atul ukhra, cairan-cairan yang lain. Kal khalli wan nabiri, seperti khalli, seperti air cuka. Khalli, kal khalli, seperti air cuka. Wan nabibi, dan air perasan ya, nabib. Iya. Nabis, air perasan, air, iya, nabis. Kita lihat. Fa innaha tahiratun, sesungguhnya dia air yang suci, ya. Ghairu mutahharatin, tapi tidak mensucikan. Wala yarfa'u bihal hadatsa, dan tidak dapat mengangkat hadas. Wala yazulu bihan najasa, wala yazulu bihan najasa, dan ia tidak bisa menghilangkan najis. Wal muradu minan nabil, dan yang dimaksud dengan nabil, apa itu tadi air nabil? Al-ma'ul ladzi, air yang nabada bihi, yang diperas dengannya. Ya, ada air yang diperas. Ya. Termasuk itu. Yang diperas dia pula kan, blender, diancuhkan. Kalau bisa pakai tangan pula, orang dulu mungkin mau ngapain pakai tangan, pakai kaki. Kan kalau sekarang siapa enggak minum itu? Wa taraha ba'du thimari, dan jatuh sebahagian buah-buah, allati, dengan jatuhnya dia, yang dapat tantaqilu halawatuha, yang berpindah rasa manisnya, ilal ma'i, kepada air. Jadi sudah campur dia, berpindah rasa manisnya kepada air. Itulah dia nabis itu. Nabis itu dari mana saja? Katamri, seperti kurma, wazzabibi, seperti zabib. Apa zabib ini? Anggur kering, kisbis. Seperti itulah dia. Wal musammasi, kalau matahari, sin terakhir, ini sin. Kal musammasi, ya, air yang mirip begitulah. Wallah, kita nanti lihat di kamus lagi. Izin. Walaisa nabidul khamri, dan bukanlah perasan khamar. Tak termasuk ini. Kalau perasan khamar diperas, dia jadi khamar, dah lain, ya kan? Fa'innahu, karena bahwasanya ia khamar, ya'khudhu hukmaha, ia mengambil akan hukumnya. Hukum khamar lah, dia mengambil hukumnya khamar, tidak lagi hukumnya air yang kita maksudkan bagian tahir ghairu mutahhir, seperti itu. Macam mana? Allati tantaqilu, yang tantaqilu, berpindah. Apanya yang berpindah? Halawatuha, halawahnya, rasa manisnya berpindah kepadanya, ilal ma'i, kepada air. As-thimar, ya, buah-buahan. Allati, yang buah-buahan itu tantaqilu, berpindah, halawatuha, rasa manisnya berpindah, nyanya buah, ilal ma'i, kepada air. Seperti itu.
Wallahu a'lam bissawab. Kirain sampai juga ini tadi, kirain bisa kita baca Ma'ul Najasi. Sampai situ lah itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Satu bagian juga ya. Satu bagian juga. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah itulah dulu kaji kita malam ini. Mari kita tutup dengan hamdalah dan membaca doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.